Terus aku tuh kayak mau mau nangis. Sakit cuy. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Syahputra kemarin di channel kita ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh Lydia. Oke, Lydia Caroline ya. Asal dari mana Lydia? Dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Ngambil jurusan Social work. Social work. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita mau cerita-cerita tentang Lydia. Kan jarang nih mahasiswa, kan pasti orang bertanya, apakah di India itu aman untuk pelajar, khususnya yang cewek-cewek kan? Khususnya itu yang mahasiswi, aman gak kira-kira belajar di India? Nah, langsung aja kita tanyakan Lydia, langsung nih kita hadirkan Lydia, seorang wanita mahasiswi, kan, yang paling kece, paling beken di kota Aligar. Oke Lydia, coba ceritakan Lydia, kira-kira kalau ada yang nanya aman nggak kak, kira-kira kalau kita kuliah di India? Kalau untuk cewek sendiri, khususnya di Aligar itu aman, karena di sini mayoritasnya Islam gitu kan, jadi ya so far sih aman aja gitu. Aku pun kadang kalau abis maghrib itu kadang aku keluar jajan gitu kan, atau aku ke dapur sendirian, itu aku pernah, dan itu aman sih. Tapi kalau bisa, kalau mau kemana-mana jangan sendirian gitu, khususnya untuk kita mau traveling kemana-mana, kalau bisa ajak teman yang lain gitu, atau ajak cowok lah kalau ada. Berarti sejauh ini aman ya? Aman. Berarti kalau ditanya kira-kira aman nggak kuliah kita di India yang bagi cewek-cewek? Jawabannya aman. Jadi Lydia aja bahkan sering katanya keluar itu jajan-jajan pada malam hari juga aman, safety ya? Iya, dan itu juga menurutku tergantung kitanya juga bang. Jadi kayak kita tuh bisa ngebawa diri nggak gitu, kita pandai ngejaga diri kita nggak gitu, dan baju kita gimana gitu kan. Oh jadi, iya. Iya, betul. Berarti pakaian ya? Berarti oke, baju kan tadi dibilang salah satu, mungkin indikasi juga pakaian juga mesti ya kita jaga lah gitu ya. Dan kalau selagi pakaian kita sopan insya Allah aman lah ya. Karena kalau pakaian kita juga yang mengundang apa kan, nah itu juga bisa jadi pertimbangan tuh orang-orang India ini juga kan gitu ya. Oke, jadi itu dia aman. Nah yang kedua Lydia, jadi kan Lydia ini kan ini udah masuk tahun keberapa? Ini tahun kedua. Ini udah masuk, Lydia ini udah masuk tahun kedua. Nah kalau Lydia sendiri gimana setelah 2 tahun mau masuk tahun kedua kuliah di Aligar, gimana perasaannya? Perasaannya? Iya, maksudnya apa sih yang Lydia udah dapat gitu kan? Apa sih yang Lydia rasakan setelah 1,5 tahun nih kuliah di India? Kayak ngerasain sih, kayak orang-orang kan bilang India tuh bla 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 gitu, India kotor lah, India gimana lah, India sama aja kok kayak Indonesia, orang banyak bilang gitu. Tapi dengan aku udah 1,5 tahun di sini, aku banyak ngerasain perbedaan gitu loh antara Indonesia sama India, itu pastinya gitu kan. Jadi kayak kalau orang-orang bilang India tuh gini, aku taunya India nggak gini gitu, dan yang pastinya aku dapet pengalaman yang besar banget sih. Indianya gini-gini, yang taunya nggak gini-gini. Maksudnya itu gimana? Coba bisa dijelaskan tuh? Kayak orang tuh taunya secara general itu India tuh kotor udah gitu. India kotor, India orangnya bodoh-bodoh gitu. Padahal nggak seperti itu gitu kan. Kayak dari segi pendidikan aja India itu lebih maju daripada banyak negara-negara lain. Gitu. Oke, jadi yang Lydia dapat apa? Maksudnya setelah Lydia kuliah nih di India, kira-kira apa yang Lydia dapatkan? Dari segi mungkin kemampuan kah, dari segi kepribadian kah, sosial kah, ada gimana itu? Mungkin ada nggak yang mungkin bisa Lydia sampaikan setelah kuliah di Aligar gitu? Ya, yang pasti ilmu sih. Ilmu ya? Iya, ilmu kayak sesuai sama jurusan kita gitu kan. Terus pengalaman. Ya, oke. Terus kemandirian. Ya, itu pasti. Berarti semenjak kuliah di sini ilmu makin bertambah. Iya. Kalau masalah mandiri, aku dari SMA itu udah tinggal sendiri. Oh, dari SMA udah ngekos berarti? Iya, udah ngekos karena aku milih sekolah yang jauh. Jauh dari kampung gitu? Iya, padahal rumah aku itu depannya SMA. Iya, tapi aku nggak mau, jadi aku lebih milih masuk ke Madrasah Aliyah. Aku nggak mau masuk SMA gitu. Oh, luar biasa. Jadi sebelumnya Lydia dari Bengkulu. Berarti Lydia bukan di Bengkulunya? Enggak, Lydia di Bengkulu bagian utaranya. Oh, itu jauh ya dari ke pusat kota gitu ya? Enggak, sekitar 2 jaman. Oh, 2 jaman. Iya. Berarti Lydia nih sekolah padahal di rumah di kampung ada sekolah SMA. Tapi nggak mau masuk SMA itu, tapi lebih memilih masuk ke Bengkulu yang ada di MAN. Iya. Walaupun itu jauh dari rumah.
makanya ngekos gitu. Jauh ya. Oke, luar biasa. Jadi kemandirian daripada Lydia udah teruji lah gitu, singkat cerita Lydia ya. Ya makanya orang tua juga percaya gitu, kayak ya udah pergi aja gitu. Oke. Iya sih. Jadi ilmu juga kita menambah di India ya. Ya, Begitu pasti. mandiri juga. Terus apa lagi kira-kira yang kita dapatkan lagi di kuliah di India ini? Apa ya? Mungkin cara kita bergaul gitu. Kan Lydia cuman dikit orang dari Bengkulu gitu kan. Cuman Oke. aku, Kak Me, Kak Tre. Iya. Dan kebanyakan kan kayak si Indah, terus si Tri, terus Sinta itu kan orang-orang Jawa kan, terus Iya. Tri orang Palembang. Jadi kayak kita gimana sih kita nyesuaiin sama orang luar gitu. Yang dulunya tuh aku kayak mikir, aduh aku gimana ya, nanti aku gak punya temen loh di India, aku kan sendirian dari Bengkulu gitu kan. Tapi pas nyampe sini tuh ya gimana cara kita ngebawa diri kita tadi gitu kan. Kita bisa nggak kita bergaul sama orang lain gitu. Bisa nggak kita gimana interaksi sosial kita sama orang lain, sama mahasiswa-mahasiswa yang dari Indonesia atau mahasiswa asing lainnya gitu. Berarti interaksi sosial ya, networking atau mungkin making friends ya itu ya. Jadi bagaimana cara kita bergaul ya dengan how to make friends with others. Jadi gitu. Jadi mungkin ya jadi sosial juga kita nambah ya. Maksudnya dalam artian kita juga lebih berpikir lebih dewasa sih sebenarnya kita di sini kan, karena mesti memahami satu sama lain, toleransi. Ya. Toleransi. Terus gimana Lydia kan menyikapi tentang makanan yang ada di India itu gimana kira-kira? Bisa nggak makan? Kan banyak tuh orang, aku nggak tahu ya, banyak nih orang-orang India kurang suka ya. Aku nggak bilang ya orang Indonesia kurang suka nih. Kalau Lydia sendiri tentang makanan di India gimana? Aku sendiri mungkin beberapa bulan terakhir sih baru yang kayak bisa menerima gitu. Kayak dulu tuh aku cuman ya udah aku mau masak aja deh di rumah, atau aku beli kayak albake gitu-gitu loh. Oh, kayak Ya. ini albek ini ibaratnya ayam Kentucky-nya India ya. Jadi kayak agak lebih original dibanding makanan-makanan yang lain kayak street food gitu. Dan aku juga orangnya kayak misalnya teman-teman aku udah pernah makan nih makanan kayak golgappa atau aloo tiki lah gitu. Mereka bilang enak loh Lid gitu-gitu kan. Terus aku ngeyakinin diri aku dulu nih kayak bener enak nggak sih gitu. Nanti pas aku coba baru enak nggak ini gitu. Aku nggak mau yang kayak makan aku pertama kali nyoba gitu loh. Orang lain nggak pernah ada yang nyoba dan aku pertama kali aku nggak bisa gitu. Iya. Berarti ibaratnya mesti orang coba dulu enak atau orang baru aku mau nyoba gitu lah ya kan. Ya kayak orang ngerekomendasiin dulu ke aku gitu. Dan itu baru kayak beberapa bulan terakhir sih. Berarti kalau milih pasangan Lydia mesti dipakai orang dulu kan. Jadi mantan orang dulu. Oh dia itu baik, baru aku mau coba. Ya sih, itu makanan aja. Oh itu makanan aja ya, tapi enggak untuk pasangan ya. Iya. Tapi Oke. enak kok street foodnya. Oh ya enak street foodnya. Oh oke. Nah terus Lid, kira-kira selama kesusahan yang Lydia alami ketika di kuliah di India itu apa kira-kira? Kesusahan. Kalau awal datang dulu aku susahnya di bahasa. Bahasa ya. Ya karena aku belum bisa speaking English properly, jadi kayak ya udah kayak aku benar-benar harus survive gitu loh. Harus aku 1-2 bulan itu aku masih kayak kayak bingung, dan bener-bener aku pernah sampai dimarahin dosen karena aku nggak bisa jawab pertanyaan dia. Oke. Iya kayak dia bilang your language is so bad, dia bilang gitu kan. Terus aku tuh kayak mau mau nangis bener-bener di kelas karena sepanjang maksudnya dalam 1,5 tahun ini aku bener-bener yang kayak aku sendirian mahasiswa asing di kelas. Kalau teman-teman yang lain kayak mungkin Kak Febri, mungkin abang juga kan itu punya teman Indonesia kan di kelas. Kalau aku nggak ada, aku bener-bener sendirian di kelas. Jadi ya udah benar-benar berusaha sendiri jadi gitu. Dan maka dari kejadian dosen itu marahin aku, dari sana tuh aku kayak pokoknya aku harus bisa gitu. Aku harus survive nih, aku nggak bisa gini terus gitu. Dan ya akhirnya bisa juga sih. Aku bener-bener yang kayak aduh aku capek banget belajar sastra Inggris gitu. Itu kan dosen sastra Inggris yang marahin aku. Ini katanya kamu gimana nanti ujian gini-gini, kamu pasti nggak bakal bisa ngisi ujian gitu kan, ya? Iya bener-bener. Dan sampai terakhir ngambil presentasi
itu aku berusaha ngapalin. Dan ternyata meme-nya itu beneran yang minta kita nggak baca teks gitu. Dan aku apal gitu kan. Terus dia kayak ngasih applause gitu ke aku, katanya. Ini contoh apa ya? Contoh mahasiswa yang benar-benar mau berusaha gitu loh. Dari yang kita nyaksiin dari mana dia nggak bisa sama sekali. Nyaksiin dia dari nol sampai dia yang bisa presentasi sampai sekarang, katanya gitu. Bisa bangga banget sih. Berarti kayak ada perubahan nih kan, drastis nih dari aku yang baru masuk. Nah, orang semua underestimate nih aku kan, misalnya gitu lah ibaratnya. Terus setelah presentasi di akhir, ini malah keren gitu ya kan. Wah, berarti memang effort ya. Jadi usaha. Jadi apapun ceritanya nggak bisa sih sebenarnya, tergantung usaha ya. Jadi itu dia luar biasa inspirasi kita, cerita daripada Lydia Caroline. Oke, mungkin itu aja lah mungkin dulu ya. Mungkin ada nasihat dari Caroline, mungkin motivasi untuk kawan-kawan yang ingin kuliah ke India, khususnya bagi yang ladies nih. Karena nanti kan yang nonton mungkin banyak juga ladies. Gimana apa mungkin wejangan daripada Lydia sebagai mahasiswa yang udah pernah kuliah di India beberapa tahun ini, mungkin berikan kepada mereka suatu kata-kata lah gitu. Aku cuman mau bilang ini sih, apapun yang kalian mau kalian kuliah di mana aja, kalian gak usah takut gitu loh. Kayak just try gitu loh, just try it gitu. Nggak usah terlalu overthinking yang kayak nanti di India gimana ya, nanti aku punya teman nggak ya, India aman nggak ya gitu. Kalian cukup urus terus coba, udah. Masalah sanggup atau enggaknya itu nanti gitu loh. Udah di sini kalau memang nggak sanggup ya udah pulang gitu. Kalau sanggup lanjutin, udah itu aja sih. Berarti just do it lah ya. Kalian harus tahu sendiri maksudnya. Kalian nggak bisa nelan mentah-mentah pengalaman orang lain, karena kan kita beda ya, setiap individu kan semuanya beda gitu, kita punya keunikan tersendiri gitu. Jadi nggak bisa kita yang katanya Lydia di India aman nih, yaudah pergi gitu, nggak bisa gitu. Jadi kayak ya udah yakin aja gitu, mau kemana aja, mau di India mau di mana. Luar biasa ya, memang Lydia udah cocok jadi motivator ya. Amin. Oke, jadi mungkin itu collab kita yang bentar yang nggak seberapa ini bersama dengan Lydia Caroline. Semoga video ini bermanfaat. Thank you so much Lydia ya. Thank you so much buat kawan-kawan yang udah nonton. Semoga yang nonton ini sehat-sehat selalu, murah rezeki, amin, dan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, tatim bilhamdallah, alhamdulillah rabbil alamin. Mana jafi murikum, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya apa kita?